Bayangkan, sebuah kastil megah berdiri di atas bukit. Dindingnya kokoh, para pemanah berjaga di menara. Namun jauh di bawah tanah, sekelompok prajurit tengah menggali menuju kehancurannya. Inilah dunia tersembunyi dari perang abad pertengahan, perang bawah tanah. Sebuah taktik yang memanfaatkan kesabaran, ketenangan, dan kehancuran yang tak terlihat. Teknik ini dikenal sebagai sapping, dari kata sap, artinya menggali atau melemahkan. Dan bagi banyak kerajaan, ini adalah satu-satunya cara menaklukkan benteng yang dianggap mustahil. Pada abad ke-12 hingga ke-15, benteng batu raksasa adalah simbol kekuasaan. Tapi sekuat apapun dindingnya, manusia selalu menemukan cara untuk melemahkan pondasinya. Para penggali atau sapper biasanya adalah pekerja tambang atau buruh terlatih. Mereka bekerja dalam diam, di bawah tekanan waktu dan udara pengap. Mereka membawa peralatan sederhana, sekop, kapak batu, dan obor. Kadang mereka harus merangkak hanya untuk memecah batu demi batu di ruang gelap yang nyaris tanpa udara. Setiap suara bisa menjadi bencana. Musuh di atas tanah selalu mendengarkan, dan jika mereka mendengar ketukan logam, mereka tahu ada sesuatu yang menggali di bawah mereka. Maka para pembela akan menggali balik. Mereka membuat terowongan tandingan yang disebut countermine, mencoba menemukan dan menghentikan musuh sebelum dinding mereka runtuh. Kadang dua terowongan bertemu di tengah tanah basah, dan di sanalah pertempuran paling mengerikan terjadi. Gelap, sempit, tanpa ruang untuk mundur. Di Inggris, taktik ini mencapai puncaknya saat pengepungan Rochester Castle pada tahun 1215. Pasukan Raja John menyalakan api di bawah menara benteng, menggunakan lemak babi untuk membuat panasnya membara. Hasilnya, menara batu besar itu runtuh sebagian, membuat celah besar yang memungkinkan pasukan masuk. Perang bawah tanah benar-benar menunjukkan kekuatan akal manusia melawan batu. Tapi, tak semua terowongan sukses. Banyak yang gagal, runtuh sebelum mencapai sasaran, menelan hidup-hidup para penggali di dalam kegelapan. Di Perancis, Chateau Gaillard, benteng karya Richard de Lionheart, juga jatuh karena sapping. Pasukan Perancis menggali di bawah dinding dan menghancurkan batu penopangnya. Begitu dinding runtuh, pasukan Perancis menyerbu masuk. Benteng yang dulu disebut tak terkalahkan, akhirnya jatuh hanya dalam hitungan hari. Taktik ini menyebar ke seluruh Eropa. Setiap arsitek benteng kini harus memikirkan bukan hanya dinding yang tinggi, tapi juga pertahanan bawah tanah. Beberapa benteng bahkan membangun lubang jebakan dan ruang bawah untuk mendeteksi getaran musuh yang menggali. Di Timur Tengah, pasukan Muslim juga mengembangkan teknik serupa selama Perang Salib. Mereka menggali untuk menembus kamp Crusader, lalu menyalakan api dengan minyak panas. Sementara di Asia, catatan dari Tiongkok dan Timur Tengah menunjukkan bentuk awal tunnel warfare ini sudah digunakan jauh sebelum Eropa mengenalnya. Bahkan beberapa menyalurkan asap beracun ke dalam terowongan musuh. Peperangan bawah tanah pun berubah menjadi pertempuran akal, bukan hanya otot. Jauh sebelum kastil Eropa digali dari bawah, kerajaan-kerajaan di Asia sudah mengenal seni perang rahasia ini. Catatan dari dinasti Tang dan Song di Tiongkok mencatat bagaimana pasukan menggunakan api bawah tanah untuk menembus dinding kota musuh. Mereka membakar minyak dan belerang di bawah fondasi benteng. Hasilnya, batu bata di atasnya keretak, dan tembok besar itu pun runtuh sebagian. Di Timur Tengah, para insinyur Muslim dikenal ahli dalam sapping. Mereka menggunakan bahan kimia dan minyak untuk mempercepat pembakaran di bawah tanah. Salah satu kisah menarik datang dari pengepungan Aleppo pada abad ke-12. Pasukan Muslim menggali untuk menghancurkan menara Crusader dan berhasil meruntuhkannya hanya dalam semalam. Sementara di India pada abad ke-14, teknik serupa digunakan dalam perang antara kerajaan Delhi dan Bengal. Terowongan digali di bawah benteng batu dan diledakkan dengan bahan bakar minyak. Terowongan bawah tanah bukan hanya alat penghancur, tapi juga jalur rahasia. Beberapa raja membangun jaringan bawah tanah untuk melarikan diri bila istana mereka jatuh. Salah satu contoh terkenal adalah Benteng Gwalior di India. Di sana,
terdapat sistem terowongan rahasia yang menghubungkan ruang bawah tanah ke hutan luar benteng. Dan di Anatolia, Kekaisaran Bizantium membuat jaringan bawah tanah seperti kota tersembunyi di bawah tanah, Derinkuyu di Turki. Tempat ini mampu menampung ribuan orang untuk berlindung dari serangan. Bagi banyak peradaban, bawah tanah bukan hanya tempat perlindungan, tapi juga senjata rahasia. Tempat di mana strategi dan ketakutan berjalan beriringan. Menariknya, teknik shaping bahkan mempengaruhi arsitektur kastil. Banyak benteng mulai dibangun dengan parit dalam dan lapisan batu berlapis agar sulit digali. Di beberapa tempat seperti di Perancis dan Spanyol, para pembela membuat ruang pendengar di bawah menara untuk mendeteksi suara musuh yang menggali. Waktu pun berjalan maju. Pada abad ke-17 dan ke-18, shaping terjah menjadi ilmu teknik militer yang rumit. Perancis adalah pelopornya. Seorang ahli bernama Sébastien Leprestre Vauban menyempurnakan seni menggali parit dan terowongan untuk mendekati benteng musuh tanpa dilihat. Vauban mengubah peperangan dari yang brutal menjadi matematis. Setiap inci tanah diperhitungkan, setiap galian memiliki tujuan strategis. Dan 2 abad kemudian, ide itu hidup kembali di medan perang Eropa. Pada Perang Dunia Pertama, ribuan tentara menggali bukan hanya untuk menyerang, tapi juga untuk bertahan hidup. Di bawah tanah, suara sekop bergema seperti detak jam kematian. Setiap meter yang digali bisa berarti kemenangan atau kehancuran total. Ledakan di Messines Ridge pada tahun 1917 adalah puncaknya. 19 minah besar diledakkan serentak di bawah posisi Jerman. Salah satu ledakan terbesar dalam sejarah. Bahkan tentara di terancah terdekat sempat berpikir bahwa bumi sendiri terbelah 2. Kengerian dan keheningan setelah ledakan itu membekas selama bertahun-tahun. Lompati 100 tahun ke depan, taktik ini masih hidup. Dari Gaza hingga Ukraina, perang bawah tanah kembali menjadi senjata tersembunyi abad modern. Kini teknologi membuatnya lebih canggih. Sensor getaran, drone bawah tanah, dan radar tembus tanah digunakan untuk melacak musuh yang menggali. Namun esensi tetap sama. Siapapun yang menguasai bawah tanah, menguasai langkah pertama menuju kemenangan. Dari sekop hingga sensor digital, dari lemak babi hingga bahan peledak canggih, semua itu adalah warisan dari para penggali abad pertengahan. Perang bawah tanah bukan hanya tentang strategi, ia adalah kisah tentang keheningan, kesabaran, dan keberanian tanpa cahaya. Dari zaman batu hingga era modern, manusia selalu mencari jalan untuk menembus batas, bahkan jika harus menggali ke dalam bumi sendiri. Dan begitulah kisah perang bawah tanah, sebuah bab gelap dalam sejarah yang justru membuktikan kecerdikan manusia dalam menghadapi ketakutan terdalamnya.